Selamat pagi anak ibu yang baik. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, pagi ini kita belajar dari tema 4, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Kita gabung anak ibu yang baik ya. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Ya, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tempat umum merupakan milik bersama. Tempat umum diantaranya jalan raya, pasar, terminal, tempat wisata, rumah sakit, bandara. Banyak ya tempat umum ya. Bandara, sekolah, terus itu stasiun ya. Itu semuanya adalah tempat umum ya yang sering dikunjungi orang. Apalagi tempat pembayaran listrik ya, PLN, terus PAM itu termasuk tempat umum juga karena orang sering di sana berkunjung ya untuk kegiatan. Itulah tempat-tempat umum ya. Jadi tempat umum itu perlu kita jaga kebersihannya. Jangan membuang sampah sembarangan. Contohnya kalau kita rumah sakit, jajan kita. Kan kita jajan karena lama pulang. Jangan buang sampah di sembarangan. Tempat umum di sekolah, kalau kita pergi ke sekolah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di terminal, di bandara ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Justru sebaiknya kita boleh membantu membersihkan tempat umum. Contohnya di mana? Jalan raya, pinggir jalannya kan. Makanya jalan raya itu sebenarnya ada tukang sapunya. Supaya jangan kotor kali, kita jangan membuang sampah sembarangan di situ. Tempat wisata, ya kan? Taman-taman kota, jangan kita buang sampah. Justru kita ikut membantu membersihkannya. Supaya tempat umum itu nampak bersih dan rapi. Dan jika kita berkunjung juga ke sana menjadi sehat dan nyaman ya anak ibu yang baik ya. Coba lihat mereka ini ya. Mereka kayaknya mau karya wisata ya, karya wisata ya. Mereka ini mau pergi karya wisata. Coba lihat di sini. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor katanya. Di sini banyak tanaman hias, di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari katanya. Datang siapa ini? Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Di sini. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon. Jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa kan katanya. Betul banyak pohon. Tetapi walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Ya, tadi lewat apanya? Oke, kita ulang. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon. Jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa, kata si anak ini. Datang si kakak tadi, betul. Walaupun begitu, betul banyak pohon di sini katanya. Walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri, indah dipandang. Indah dipandang itu artinya bersih ya, nyaman. Apa isi percakapan petugas kebun Dayu dan teman-teman? Petugas kebun Dayu dan teman-teman, mereka isi percakapannya tentang kebersihan kebun binatang ya, karena mereka ke sana berkarya wisata. Apa saja tadi yang ada di kebun binatang Raya Bogor? Banyak, ada pohon katanya ya. Di sana ada bunga, banyak di sana ya. Bahkan hewan-hewan pun sebenarnya banyak di sana ya. Selain tadi tanaman hutan, hiasan dan sebagainya ya, dan sebagainya. Oke, anak ibu yang baik. Jadi tadi anak-anak tersebut tadi mereka berkarya wisata ya. Berkarya wisata itu maksudnya kita berkunjung ke tempat
tertentu ya. Kita berkunjung ke tempat tertentu, contohnya ke kebun binatang boleh, ke tepi pantai boleh, ke tempat hutan lindung boleh. Untuk apa kita berkunjung ke sana? Ya jelas rangka menambah pengetahuan. Kalau kita ke tepi pantai, pengetahuan kita kan luas tentang laut. Kalau kita ke kebun binatang, pengetahuan kita luas tentang kebun binatang, kenal kita hewan-hewan. Kalau kita ke hutan lindung, pengetahuan kita tentang tanaman di sana, ada tanaman hias, ada pohon dan sebagainya. Itu artinya karya wisata ya. Kalau tanaman hias apa maksudnya tanaman hias? Tanaman hias seperti bunga di rumah kita lah, tanaman yang digunakan untuk hiasan ya. Seperti yang di sekolah kita ini itu tanaman hias. Hutan lindung, apa pula hutan lindung ini? Hutan lindung banyak sekarang. Hutan lindung itu orang tidak boleh sembarangan pergi ke situ. Tidak boleh sembarangan orang menebang pohon di situ ya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah ya. Jadi kita boleh sembarangan ke dalamnya. Nanti kita bisa ditangkap polisi hutan ya. Kita dimarahi. Jadi hutan merupakan paru-paru dunia. Jadi hutan itu sangat berguna, sama dengan pohon-pohon yang ada kita tanam di sekolah, di pinggir jalan dan di rumahmu. Kenapa hutan dikatakan merupakan paru-paru dunia? Kenapa hutan itu dikatakan paru-paru dunia? Karena hutan itu, pohon itu menyaring udara kotor, menghasilkan udara bersih atau oksigen. Itu makanya dikatakan hutan paru-paru dunia. Jadi kegunaan pohon itu, manfaat pohon itu banyak sekali ya. Menyaring udara kotor, mengeluarkan udara bersih atau oksigen, menahan banjir, banyak kali guna pohon ya atau hutan. Selain indah kita lihat sejuk ya, kalau banyak pohon terasa sejuk ya, indah dan sejuk. Oke. Kebun Raya Bogor itu di Jakarta sana ya, di dalamnya banyak, ada hutan lindung, ada tanaman hias, ada hewan dan sebagainya, banyak di dalamnya. Oke. Nah ini kita lanjut membuat hiasan ya, membuat hiasan ini nanti kalau ini membuat gunungnya apa kita gunakan sini banyak lah. Setelah kita gambar, kita gunting lalu kita bentuk seperti ini. Kita gambar laut, matahari, bunga, pohon dan gunung. Lalu kita hias ya. Lalu kita ambil karton. Setelah kita gunting hiasan kita tempelkan di karton. Lalu tempelkanlah di dinding rumahmu. Boleh saja apa yang kamu gambar ya anak ibu yang baik ya. Oke. Bahkan kita boleh membuat hiasan pot bunga. Lihat dari bentuk prisma. Ini bentuk prisma ya anak ibu yang baik. Ditempelkan daun-daunan ya. Tengok. Prisma segi 4 ya. Prisma segi 4. Dihias. Ditempelkan daun-daunan. Menjadi pot bunga ya. Cantik anak ibu yang baik ya. Prisma atau balok ya. Balok. Oh ini balok ini ya. Balok didirikan. Balok ini bisa kita buat sama dengan prisma. Tempat hiasan. Tengok itu disusun daun-daunan di situ. Ditempel atau digunting kecil-kecil atau biji-bijian boleh ya. Supaya cantik tempat bunga kita atau hiasan di rumah. Jadi seperti udah kita pelajari semalam, kalau balok itu sama kubus memiliki banyak rusuk 12, banyak sisi 6 dan banyak titik sudut 8 ya. Udah kita pelajari semalam ya anak ibu yang baik ya. Oke. Jadi ini dia ya. Ini yang runcing-runcing ini namanya prisma ya. Ada prisma segitiga. Di sini sudah ada jawabannya ya. Kita hitung nanti. Oh, ini kita menjodohkan prisma segitiga mana ini dia? Rusuknya 6. Sisinya ada berapa? Ya, ada 4. Di sini ada. Dijodohkan nanti ya, dicari ya. Udah kita pelajari juga semalam ini anak ibu yang baik ya. Yang runcing-runcing prisma limas ya, yang runcing-runcing limas. Yang seperti ini prisma, ini prisma segitiga, prisma segi 5, prisma segi 4 ya anak ibu yang baik ya. Tinggal menghitung lalu jodohkan nanti ke sini. Udah kita pelajari. Oke. Kebersihan dan keindahan jalan raya wajib kita jaga. Sama tadi jalan raya adalah tempat umum. Jadi tempat umum itu harus dijaga kebersihannya, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, kalau kita lewat jajan,
makan-makan atau belanja apa, jangan buang sampah di jalan raya. Kasihan tukang sapunya. Bahkan kalau ada sampah kita masukkan ke tempat sampah. Dan di jalan raya harus berhati-hati. Makanya tidak boleh sembarangan membersihkannya ya. Karena banyak kendaraan. Jadi kita harus berjalan juga di pinggir jalan, itu namanya trotoar. Berjalan, ada jalan di pinggir jalan itu kan namanya trotoar. Harus di situ kita, kalau ada sampah di trotoar itu bolehlah kita ambil. Buatlah ke tempat sampah ya anak ibu yang baik ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Coba lihat ini. Betapa indahnya ya. Kenapa indah ini, asri, nampak cantik, segar, sejuk, bersih. Karena dia memang tidak ada kotoran di sini, tidak ada sampah. Nah, indah sekali, nampak sejuk, bersih ya. Karena tidak ada sampah lagi anak ibu yang baik ya. Memang inilah yang harus kita lakukan. Jalan raya harus bersih dan sehat ya. Banyak pohon. Pohon di jalan raya gunanya menyaring udara kotor ya. Tapi ini taman, ini ada situ selunsuran ya. Oke. Ya, jadi jalan raya harus kita bersihkan pinggirnya ya. Karena kalau ke tengah-tengah berbahaya. Jadi jangan buanglah sampah di jalan raya. Kasihan loh yang tukang angkat sampah juga ya. Anak ibu yang baik. Oke. Kalau kita berbuat baik, pasti yang kita dapat adalah yang baik ya. Oke. Mereka melakukan olahraga. Pernah nggak olahraga seperti ini? Kalau ibu dulu SD sering menggendong teman. Ya. Kita jadi kuat, otot-otot kita pun jadi kuat. Ya. Berolahraga seperti ini otot kita menjadi kuat ya, badan kita kuat. Menggendong teman, berlari ya, lomba menggendong teman ya. Bagus juga, tapi banyak olahraga lainnya ya yang dapat kita lakukan setiap hari supaya tubuh kita kuat, kekuatan otot melalui permainan ini ya. Menggendong. Ya, banyak menjaga selain otot kuat, keseimbangan tubuh juga kuat. Jadi kalau nggak seimbang tubuhnya bisa jatuh dia ya. Keseimbangan tubuh juga kuat ya anak ibu yang baik ya. Jadi itu tadi, menjaga kebersihan di tempat umum harus perlu ada kerjasama ya. Kerjasama yang baik atau bekerja secara bersama-sama juga menciptakan persatuan ya. Sama seperti ini lomba olahraga ya. Mereka kompak supaya tercipta persatuan dan kerukunan ya. Kerjasama dalam olahraga, kerjasama di dalam membersihkan akan menciptakan kerukunan dan persatuan ya anak ibu yang baik ya. Coba pemain voli, mereka tidak kerjasama pasti kalah ya. Sedangkan kerjasama aja pun bisa kalah ya, apalagi tidak kerjasama ya anak ibu yang baik. Karena kerjasama itu menciptakan kerukunan, kekompakan dan persatuan. Jadi di dalam bekerja sama atau berolahraga harus mau membantu teman, saling membantu satu sama lain supaya tercipta kerukunan ya anak ibu yang baik. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Terima kasih.